Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun secara online. Di minggu kemarin ya, uh, kita sudah masuk di bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sudah mengerjakan tugas ya, alhamdulillah sudah kalian selesaikan. Jadi dalam penjelasan minggu ini ya, karena kemarin tugas, jadi minggu ini kita menjelaskan mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil perjuangan dari para pendiri negara. Mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk mendirikan bangsa dan negara kita. Jasa-jasanya ya, seharusnya selalu kita kenang ya, dan kita ingat seperti yang dikatakan oleh sang proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, bahwa kita jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Melupakan sejarah sama halnya kita menghilangkan identitas daripada bangsa kita. Jadi dasar negara Pancasila mempunyai tujuan atau berguna untuk mengantarkan kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang dalam melawan daripada penjajah ya. Jadi kita memperoleh kemerdekaan itu atau memproklamasikan kemerdekaan itu dengan penuh pengorbanan ya, tidak mendapatkan cuma-cuma dari pemberian bangsa lain. Jadi kita beberapa kali mengalami penderitaan, yaitu penjajahan dari bangsa, baik itu bangsa Belanda, bangsa Inggris, dan bangsa Jepang, serta bangsa Portugis juga ya. Contoh lain ya, penderitaan yang paling kejam pada saat itu pada penjajahan Jepang ya, kita mengalami penderitaan berupa pelaksanaan kerja paksa, kemudian pengambilan paksa. Pengambilan paksa ini berupa pengambilan bahan-bahan makanan ya, pakaian yang diambil oleh bangsa penjajah tanpa ganti rugi. Kemudian selain itu juga perbudakan paksa. Yang dimaksud dengan perbudakan paksa yaitu dipekerjakan tetapi kita tidak menerima upah ya. Nah, kadang-kadang diberi makan, kadang-kadang tidak mendapatkan makanan. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah bangsa Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang ini tidak berbeda dengan Belanda, yaitu melakukan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu, yang dimaksud dengan pihak sekutu itu adalah Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Jadi pada peringatan pembangunan Jawa Baru pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan Dokuritsu Jumbito Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering dikenal dengan BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Jadi janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Jadi secara resmi BPUPKI ini dilantik oleh Jepang dengan berjumlah anggota yaitu 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Sidang BPUPKI ini ya dilaksanakan 2 kali,
Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni ya, 1945 membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan sidang secara tidak resmi dari BPUPK ini dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses ya, sidang pertama dan sidang kedua yang tujuannya adalah membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Jadi, sidang BPUPK ini dilaksanakan di gedung Chow Sang In yang dikenal dengan sekarang dengan sebutan yaitu Gedung Pancasila. Jadi sampai di sini tugasnya. Saya harapkan tugas kalian adalah mencatat apa yang saya jelaskan secara singkat tadi di buku kalian, kemudian kalian foto ya, kirimkan ke saya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar wabah cepat hilang ya, agar kita dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa di sekolah. Tetap semangat walaupun kita melaksanakan belajar secara online. Saya harapkan kalian selalu semangat untuk menempuh ilmu ya, karena ilmu itu dapat dilakukan di mana saja dan didapat di mana saja. Selamat pagi.